warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa Mimbar Umum TV. Kembali bersama saya Islauddin Pangabean dalam program Mimbar Fokus, ruang kita untuk diskusi secara kritis dan juga reflektif dalam bidang ekonomi, kebijakan, dan masa depan bangsa. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mengangkat tema yang sedang hangat diperbincangkan, yakni peluang ekonomi syariah tumbuh di era pemerintahan Presiden Prabowo. Pemirsa, salah satu janji Prabowo Gibran adalah menguatkan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Dan ini sudah diwujudkan dalam satu program Prabowo atau diperkenalkan oleh Presiden Prabowo pada awal Maret lalu, yakni Koperasi Merah Putih, di mana ditargetkan ada 80.000 koperasi dari seluruh desa dan kelurahan di Indonesia nantinya akan di-launching pada hari koperasi 12 Juli mendatang. Nah, korelasinya dengan ekonomi syariah inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Apakah program Koperasi Merah Putih kompatibel dengan ekonomi syariah? Nah, hari ini kita akan perbincangkan lebih mendalam dengan salah seorang praktisi atau pemerhati ekonomi syariah, Bapak Muhri Fauzi Hafiz MA. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya manggilnya Bapak atau Abang ya? Ya, abang aja lah. Abang ya? Ya. Alhamdulillah. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah Bang Islah, kabar baik, dan ini juga penuh semangat di hari Jumat diundang oleh tim dari Mimbar Umum TV untuk bercerita-cerita tentang ekonomi syariah. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita langsung saja bahas Bang. Ya, boleh. Tentang ekonomi syariah dan menurut Abang sendiri, bagaimana pendapat Abang atau pandangan Abang tentang pemerintahan atau komitmen pemerintahan Prabowo Gibran untuk perkembangan ekonomi syariah saat ini? Ya, terima kasih untuk Bang Islah. Juga saya sampaikan kepada seluruh penonton Mimbar Umum TV bahwa tentang ekonomi syariah di Indonesia sesungguhnya sudah mendapatkan tempat yang terbaik. Meskipun jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah lebih dahulu melibatkan kebijakan ekonomi nasionalnya dengan apa yang dimiliki oleh sistem ekonomi syariah, untuk Indonesia juga tidak kalah. Dan hari ini kita sama-sama mengetahui ekonomi syariah di perekonomian nasional kita itu mendapatkan tempat yang sungguh luar biasa. Mengapa? Karena memang dari sejarah sebelumnya, di saat masa-masa krisis ekonomi moneter di tahun 1996, 97, 98 yang puncaknya, ketahanan ekonomi itu sangat terbukti dengan pola syariah. Nah, artinya saat beberapa tahun yang lalu itu ekonomi syariah ini mampu menjadi solusi. Maka kalau semua kita mengetahui dan mengingat masa lampau, sangat semangat sekali pemerintah, masyarakat, juga teman-teman yang penggerak
ekonomi syariah ini mendukung. Memang awal-awalnya dulu itu gerakan dengan perbankan syariah gitu. Nah, di tahun 90-an itu juga ekonomi syariah ini melahirkan banyak tuh koperasi-koperasi syariah hingga sampai di tahun 2000-an itu, sebelum masuk masa-masa yang lebih ramai seperti saat ini. Dulu kalau teman-teman mengingat ada kehadiran lembaga-lembaga Baitul Mal wa Tamwil yang dulu pernah juga diinisiasi oleh teman-teman dari kampus. Kalau pernah kenal kita dengan kelompok QB-nya, kemudian ada ya yang kita lihat waktu itu adalah semangat dan dukungan itu sangat besar. Nah, di tahun 2020-an atau di tahun sekitar 2010 ke atas begitu, itu sudah banyak lahir regulasinya, Bang Islam. Mulai dari undang-undang tentang koperasi yang itu sudah mengakomodir pola syariah, kemudian undang-undang perbankan syariah itu sendiri, kemudian ada undang-undang tentang zakat, undang-undang tentang wakaf, undang-undang tentang suku, undang-undang tentang terakhir itu jaminan produk halal. Ya, tentunya secara induk undang-undang sudah lahir, pasti akan diikuti oleh regulasi yang ada di bawahnya. Apakah itu peraturan pemerintah, peraturan menteri, maupun peraturan-peraturan lainnya yang menjadi dasar hukum gerak ekonomi syariah di Indonesia. Nah, kalau mengerucut pada pertanyaan bahwa bagaimana ini, kan kepedulian ataupun komitmen ya kepemimpinan nasional Prabowo Gibran yang baru. Kalau menurut saya memang sepertinya tidak nampak secara tertulis ataupun ditampilkan, namun komitmen bagi pihak Presiden Prabowo dan Wapres itu tentu komitmen melanjutkan dari apa yang sudah dibangun oleh kepemimpinan sebelumnya, yaitu Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Nah, masa Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin ini, Bang Islam, sosok Kiai Ma'ruf Amin yang mendampingi Pak Jokowi masa itu sangat ya saya bilang sangat berkontribusi besar sekali bagi perkembangan ekonomi syariah ini. Ya, maaf Pak. Ya. Jadi abang tadi udah berbicara sejarah dari tahun 80-an atau 90-an mungkin. Ya, 90-an lah, 92 sampai di 99. Kemudian 2000 sampai ke 2010 gitu. Namun kita bicarakan di Prabowo Gibran. Sampai saat ini mereka hanya bersifat melanjutkan saja gitu. Apakah abang melihat itu sebagai ya proses positif? Toh secara fakta bang memang kita memang ekonomi syariah bagus, tapi secara fakta data kita memang masih kalah. Salah satunya dengan di Malaysia gitu ekonomi syariah. Nah, menurut abang sendiri, apa sebenarnya hambatan atau tantangankah? Padahal kan sebenarnya negara Indonesia ini kan negara yang secara populasi manusianya Muslim terbesar di dunia gitu. Tapi kalau kita lihat data masih kalah dengan negara-negara lain. Contoh tetangga Malaysia mungkin kan bang datanya. Nah, ini gimana menurut abang tantangan ekonomi syariah? Karena kalau abang jelaskan tadi ya memang sifatnya melanjutkan, tapi kan kayaknya
nggak ngegas gitu. Menurut abang apa tantangan sebenarnya ekonomi syariah? Ya kalau menurut saya ya pemirsa, sebenarnya saya yakin pemerintah ini baik itu pada kepemimpinan sebelumnya maupun pada kepemimpinan sekarang Prabowo Gibran sudah mengetahui bahwa Indonesia ini memang negara terbesar populasi yang jumlah umat Islamnya sangat besar, terbesar lah di dunia. Kan? Nah, kalau dari sisi ekonomi ini kan potensi memang karena dengan jumlah umat Islam yang banyak, ketika memang internalisasi pemikiran dan perilaku ekonominya bisa disyariahkan, oh itu kan nanti kegiatan konsumsi, produksi, itu semua kan kalau dilakukan dengan berpola syariah ini kan menjadi pasar yang sangat besar sebetulnya. Nah, kalau hari ini bukan saya hati-hati, tapi memang kita ini sedang diuji juga sebetulnya, Bang. Silahkan diuji apakah benar-benar kesungguhan umat juga melihat daya dukung yang sudah diciptakan oleh pemerintah sebagai pengatur, sebagai pemimpin itu sudah ada, tetapi daya dukung umatnya bagaimana nih? Nah, kan ini juga nih. Nah, undang-undang sudah ada contoh nih, kan itu nih. Undang-undang tentang bank syariah. Fatwa juga sudah jelas dari ulama-ulama kita. Tetapi meskipun trennya pasar bank syariah itu selalu naik, tetap juga belum bisa mengambil pasar dari bank konvensional yang ada sekarang yang tidak melakukan transaksi dan kegiatan yang berpola syariah. Jadi untuk mengembangkan ekonomi syariah perlu dari pemerintah juga, masyarakatnya juga ya Pak? Iya, dari masyarakat yang pastinya hari ini kalau umat atau yang kita sebut juga masyarakat bersatu dalam semangat untuk bisa mewujudkan ekonomi syariah yang kita cita-citakan bersama itu, saya pikir kenapa enggak dilaksanakan oleh Presiden Prabowo Gibran. Nah ini menarik Bang, karena kaitannya dengan yang saya katakan di awal tadi. Ada program ekonomi kerakyatan yang akan dijalankan oleh Presiden Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa dan Kelurahan yang ditargetkan adalah 80.000 yang akan di launching 12 Juli nanti Pak. Nah ini apa kaitannya ekonomi kerakyatan dengan ekonomi syariah sendiri? Apa kompatibelnya? Apa ada irisannya? Atau malah sebenarnya ini kontradiktif dengan ekonomi syariah? Menurut Anda gimana? Nah, kalau kita cerita tentang program nasional Presiden Prabowo Gibran terkait Koperasi Merah Putih ini, sebenarnya ini juga merupakan peluang bagi yang menurut saya ini sebenarnya peluang bagi pemerintah untuk memang menguji ekonomi syariah yang memang sebelumnya sudah terbukti mampu ya kan menggerakkan sektor real. Nah, sektor real ini kan di desa. Nah, paling banyak sektor real kan di desa kelurahan. Ya artinya desa kelurahan itu adalah himpunan dari rumah tangga. Di ekonomi itu rumah tangga itu ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, ada juga memang nanti sampai rumah tangga yang wilayahnya itu lebih luas seperti desa, kelurahan, kota, bahkan negara. Jadi ada kaitannya, irisannya ada itu Pak. Karena terkait dengan masyarakat dan sektor real, khususnya masyarakat desa. Nah kembali terkait ekonomi syariah. Jadi menurut Abang, apakah selama ini ekonomi syariah, isu-isu atau label-label ekonomi syariah sering digaungkan, itu hanya retorika semata atau memang ada dicantumkan atau dimasukkan dalam kerangka perekonomian atau kebijakan-kebijakan ekonomi kita? Ya, memang semestinya kehadiran program nasional Koperasi Merah Putih ini
Ini harapan ya Bang Islah, yang mengakomodirlah koperasi yang dilakukan berpola syariah. Kalau mengacu kepada ketentuan hukum yang ada, koperasi yang ada ini kan dia bisa sifatnya mungkin kalau dari sisi usahanya koperasi sifat pinjam. Nah, itu syariah juga bisa diakomodir karena ada pola syariahnya. Koperasi serba usaha. Ini yang macam-macam nanti yang dalam impres sudah dituangkan dalam aturan kementerian koperasi itu ada beberapa jenisnya usaha-usaha yang akan dilakukan. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana memang konsep ekonomi syariah ini semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Nah, kita mungkin juga dari sisi pelaku ekonomi syariah ataupun yang selama ini berkonsentrasi mendukung gerakan ekonomi syariah ini meyakini bahwa nilai-nilai ekonomi syariah ini adalah nilai-nilai yang luhur dan berkeadilan. Nah, namun kalau memang nilai-nilai ini tidak terimplementasikan pada solusi memenuhi kebutuhan umat, ya itu kan ceritanya nggak membumi jadinya Bang Islah. Nah, kalau dengan hal yang tadi Bang Islah tanyakan di hal yang terakhir bahwa ada kecenderungan terjadi pengabaian akan sistem ekonomi syariah ini, ya bisa jadi itu bisa terjadi gitu kan. Sebenarnya bukan pengabaian ya, hanya mungkin saya menyadari agak-agak kendor ini, gitu kan? Agak-agak kendor upaya untuk mengatakan bahwa koperasi merah putih itu bisa lah dikelola secara syariah, gitu kan? Nah, sepertinya agak senyap nih, karena mungkin karena ini semangat dari Presiden Prabowo, koperasi merah putih ini harus segera diwujudkan dengan cara yang sudah ditetapkan oleh aturan, sehingga semuanya terburu-buru. Tetapi belum terlambat, semuanya masih bisa menyesuaikan. Kalau nanti konsep koperasi merah putihnya itu baru, nah tentu bisa ditawarkan, gimana ini, gitu kan? Apakah mau kita gunakan berpola syariah? Nah, itu tidak dilarang ya? Nah, dilarang tentunya kan gitu nih. Nah, karena koperasi juga dibentuk berdasarkan keputusan anggota kan gitu nih. Nah, bukan berdasarkan keputusan pemerintah. Pemerintah itu hanya melegalisasi, gitu kan? Setelah anggota rapat yang disebut dengan rapat anggota, gitu kan. Nah, kalau koperasinya tidak baru, artinya kan dari program koperasi merah putih ini ada program merevitalisasi. Nah, ini juga kan bisa ditawarkan. Kalau itu yang sebelumnya dia sudah berpola syariah, kenapa nggak diperkuat? Jangan dihapuskan tentunya. Nah, ini catatan juga sama pemerintah. Nah, ini juga jadi masalah, Bang. Bagaimana sebenarnya cara kita untuk memastikan nanti namanya aja syariah, ya, tapi real di lapangan tidak menerapkan keadilan dan transparansi. Bagaimana cara kita memastikan bahwa koperasi atas nama syariah itu memang betul-betul syariah? Nah, itu gimana? Nah, sebenarnya itulah tadi ketika saya melihat dan membaca bahwa aturan Kementerian Koperasi yang di atasnya adalah instruksi presiden, ya kan? Itu kan mendudukkan bahwasannya sebagai pengawas rata-rata terus hanya perangkat nih. Misalnya di desa pengawasnya kalau nggak salah saya perangkat desa lagi gitu Bang Islah. Ya kan, pengawasnya yang dijadikan itu perangkat desa. Nah, kalau di koperasi syariah, koperasi yang berpola syariah itu memang akan didudukkan namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini sebenarnya perangkat-perangkat ini sudah ada ini. Apalagi sekarang ya, ini saya ulang lagi. Saya selalu semangat untuk mengulang-ulang
kehadiran lembaga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang konsentrasi program studi ekonomi syariah itu di Indonesia sudah sangat banyak gitu. Artinya sebagai lembaga yang kita sepakat melahirkan orang-orang yang nanti akan kita anggap ahli di bidangnya, nah itu akan berpeluang kan gitu nih untuk mengisi pos-pos yang dibutuhkan oleh Koperasi Merah Putih yang berpola syariah. Iya. Jadi program KMP ini atau koalisi, bukan koalisi ya, kalau dulu ada koalisi Merah Putih, ini Koperasi Merah Putih ya Bang. Iya, iya. Sebenarnya titik terang juga untuk ekonomi syariah. Titik terang untuk ekonomi. Tetapi harus diawasi lagi gitu Bang ya. Iya. Atau dijalankan betul karena masih baru gitu ya Bang. Iya. Nah, ini mungkin karena waktu juga membatasi kita Bang. Kembali kita ke tema, Ya. yaitu peluang pertumbuhan ekonomi syariah di era pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, menurut Abang sih sebenarnya sebagai pemerhati ekonomi syariah dari lama, apa sih sebenarnya kebijakan ekonomi syariah yang Abang harapkan dari presiden kita? Ya, memang agak berat nih pertanyaannya Bang Islah ya. Kalau dari sepertinya ya, kalau dari Pak Prabowo dan Mas Gibran ini mereka memang saya bilang nasionalis. Tapi kita sepakat ya bahwa di dalam nilai nasionalis itu bukan berarti tidak Islami dan bukan berarti tidak syariah. Cukup beririsan sekali jiwa nasionalis yang di dalamnya itu pasti ada integritas pribadi, komitmen, keberanian, kejujuran, itu keadilan, itu semua adalah nilai-nilai yang ada dikandung dalam ekonomi syariah itu sendiri. Tapi memang saya secara pribadi belum mendengar kebijakan konkret dari kabinetnya Prabowo Gibran untuk memang benar-benar berkomitmen langsung nih untuk memajukan ekonomi syariah. Kalau soal jaminan produk halal itu sudah amanat undang-undang yang memang akan diteruskan. Kalau soal kebijakan kuota haji, ongkos haji murah, itu juga ya kita akui lah mungkin ada kaitannya dengan ekonomi syariah. Nah, tapi itu semua belum kan? Karena yang paling penting hari ini adalah kita bisa sebenarnya mengambil poin utama ini, kehadiran bank-bank syariah. Karena apapun dialog dan perdebatan kita dalam kegiatan ekonomi, kaitannya itu adalah ke lembaga keuangan. Salah satunya adalah bank. Ya. Ini nanti kan kaitannya juga pada Koperasi Merah Putih. Permodalan itu juga akan dikelola oleh bank. Maka sudah hadir sebetulnya terobosan dari pemerintahan sebelumnya menggabungkan seluruh unit-unit ataupun bank syariah BUMN menjadi satu bank syariah Indonesia gitu. Nah, saya pikir ini harus ditempatkan ini perannya, dikuatkan, didudukkan bank syariah Indonesia ini menjadi mitra. Ya, kita pertegas saja mitra Koperasi Merah Putih yang berpola syariah. Ya, artinya kalau sudah itu perintah presiden, nah ini mungkin harapan keduanya. Ya. Ketika presiden sudah memerintahkan, siapa yang berani membantah dan siapa yang berani mengabaikan? Saya rasa nggak ada itu Bang Islah. Maka di kesempatan ini tentu Bang Islah sangat tahu nih, ya kan? Salah satu kan gitu, yang dijamin cepat masuk surga tanpa hisab yang lama itu adalah pemimpin yang adil. Kenapa dia bisa melakukan keadilan dengan kekuasaan dia sebagai pemimpin? Berarti dia berani dan jujur. Itu aja dua sebetulnya kan. Gak akan ada pemimpin penakut bisa menghasilkan kebijakan yang adil.
Silakan Bang Ito. Baik Bang, terima kasih. Memang kalau diskusi sama Bang Fauzi ini kurang waktunya, namun karena waktu kita terbatas Bang, Ya, terima kasih atas waktunya dan pencerahannya. ya, Apapun itu kita terus dukung kebijakan presiden kita. ya. Dan kembali ke tema, ada peluang ekonomi syariah untuk tumbuh di pemerintahan presiden. Dan kita dukung Koperasi Merah Putih, semoga bisa berjalan lancar dan bisa mengambil Dan pola- bisa mengakomodir kehadiran ekonomi syariah di negara muslim yang populasi umat Islamnya terbesar di dunia. Wah, luar biasa. Itu penutup dari Pak Fauzi tanpa saya tambahkan lagi. Mohon izin, mohon maaf bila ada kata-kata dan tingkah laku yang salah. Kita bertemu lagi di program selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.